Di dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita percaya saat kita datang di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kita kerinduan, Tuhan yang memberikan kita hati yang menyala-nyala untuk selalu dekat kepada Dia. Saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang, kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Lebih lagi, sama-sama kita mau katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, yes Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
segenap hati, sama-sama kita mau katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di Kau melihat setiap iman kami Tuhan. Yesusku, Engkau melihat setiap kerinduan kami Yesus. Selamanya ku menyembah, Kami mau bawa hidup kami, ku membawa hidup. Yes Jesus. Inilah persembahku, Yes Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, Lebih lagi dengan segenap hati. ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus. Yesusku, Kau terindah.
hanya Engkau yang termanis dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang memuji-muji nama-Mu. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima kasih dan lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Saat ini kami mau bawa hati kami yang terbaik. Kami mau bawa hidup kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau serahkan setiap hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam karya-Mu yang indah Tuhan. Yesus, saat ini kami mau serahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau ikat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk bersuka cita lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk menari, melompat dan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini. Siap untuk menari buat Tuhan. Siap untuk bergoyang buat Tuhan. Coba berikan salam kanan kirimu, katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Woo! Baru mungkin di sini ya, tetapi kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Lagu ini ada kata-katanya yang kanan kiri ke depan, pakai gerakan ya Bapak Ibu ya. Boleh? Boleh ya? Boleh dong buat Tuhan ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersamamu Yesusku. Hatiku bergembira, bersesitaku dalam
saya belibet lupa lagunya ya Bapak Ibu. Ya, dari awal kita mau sama-sama belajar lagu ini dan nanti refnya kita goyang sama-sama. Mau ya Bapak Ibu buat Tuhan ya? Ya, yuk. Yeay. Kau satu penuh kasih, dua penuh, tiga penuh. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Yeay! Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Gak apa-apa, belajar ya Bapak Ibu. Kau satu penuh, dua penuh apa? Dua penuh hikmat, Tiga penuh. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu apa lagi? ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku Bergembira bersama. Yuk semua. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Sukacitaku dalam. Yuk semua katakan. Seven. Tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu, yeay. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama Yesus. Yo semua, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam. Sekali lagi katakan, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yes. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Semua penuh kasih, semua penuh hikmat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang lebih lagi dong buat Tuhan. Kami mau terpesona oleh kasih-Mu Tuhan. Yeay. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Sama-sama katakan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersenang di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan.
Kami terpesona Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Dalam aku bersuka, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Shalala. Yes Tuhan. Shalala. Lebih lagi katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, bagiku, hapuskan dosa-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Yes. Kita percaya setiap kita akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Yes. Kita percaya. Saat yang terindah adalah saat berjumpa dengan Tuhan. Saat terindah adalah saat kita menikmati hadirat-Nya. Saat terindah adalah saat kita menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita mau lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Amin Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat
saat bersamamu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin Tuhan. Bawa setiap kami Yesus, Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu.
sama-sama kita mau katakan, hadirat-Mu kami mau rasakan Tuhan. ku rasakan, Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami saat ini, Yesus. kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Engkau melihat kerinduan kami, Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Jemaat Tuhan lebih lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Yes, Tuhan penuhi setiap kami, Yesus. Kekudusan Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, izinkan kami merasakannya. Izinkan kami, Tuhan. kekudusan-Mu Bapa Kami rindu, Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi. Penuhi, diam dalam menikmati Kami mau menikmati kasih-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan. ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
Saat terindah adalah saat berjumpa dengan Engkau Tuhan. Saat terindah adalah saat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat terindah Tuhan adalah saat kami berada dalam bait-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan. Yes Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima cinta-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami bawa yang terbaik buat Engkau. Kami bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yes Tuhan, Yesus, hanya Engkau selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami kepadamu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Yes Tuhan, ku membawa hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Hidup kami kepadamu. Haleluya. Inilah persembahan untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku kepada hambanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku
selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa seluruh hidup kami, hati kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar buat kami Yesus. Engkau yang menarik hati kami Tuhan. Untuk kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan akan jalan-jalan-Mu, tapi kami tetap percaya kami melangkah di dalam jalan-jalan-Mu. Sampai pada akhirnya kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuntun kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Pujian penyembahan dan naik di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami Tuhan? Biarlah iman kami semakin teguh, semakin kokoh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Untuk kami semakin mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kamu urapi setiap kami, baik hamba-Mu, urapi Tuhan. Biar Roh Kudus, sehingga benar-benar apa yang hamba sampaikan menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih segala penghalang kuasa iblis roh jahat yang tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Kau ada bersama dengan kami. Biar Roh Kudus yang akan melawat setiap kami, sehingga kami benar-benar bisa fokus saat kami mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, memberkati tim BAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai terus anak-anak-Mu, terus melayani Tuhan setia. Berikan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Layani Tuhan terus sampai akhir dalam hidup kami. Maka Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Itu luar biasa saya katakan. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan yang menarik rasa cinta kita kepada Tuhan. Jadi hari demi hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, biar Tuhan tetap tarik hati kita. Hari demi hari harus semakin dalam dengan Tuhan. Jangan biasa-biasa Bapak Ibu. Ya. Cintai Dia dengan seluruh hidup. Itu Tuhan yang minta. Ya. Hanya Engkau segalanya di hidupku. Kan itu tadi pujiannya. Kalau kita udah sampai titik itu, Tuhan segalanya dalam hidup kita. Berarti kalau kita tinggalkan Tuhan, kita gak punya segalanya, kan gitu. Itu titik akhir dalam hidup kita. Ya. Kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, kan gitu. Ya. Sampai titik akhir kita mengatakan Tuhan, Kau segalanya dalam hidupku. Ya, tapi untuk kita mengatakan Tuhan, Kau segalanya dalam hidupku gak mudah. Berarti apa? Semuanya tentang Tuhan loh Pak Ibu, bukan tentang kita loh. Hidup yang kita punya ini semuanya tentang Tuhan, bukan tentang kita ya. Berarti apa? Kita harus memuliakan Dia dalam segala hal dalam hidup ini. Makanya yuk saya mengajak kita pagi hari kita belajar firman Tuhan. Ya, yang saya beri tema, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ya. Makanya seringkali kita tidak mengerti jalan Tuhan kan gitu.
Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Kan gitu. Kenapa si A itu setia sama Tuhan? Ya kan gitu. Tapi kenapa itu yang dialami? Karena kita tidak mengerti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Selalu saya katakan ada misteri dalam hidup kita. Ya, di doa pagi kemarin kalau nggak salah saya mengatakan, ada misteri dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah buka seluruhnya loh. Kalau Tuhan buka seluruhnya ya nggak ada yang kita andalkan dari Tuhan kan. Justru karena ada misteri, ya cuman yang tahu Tuhan kan gitu ya. Mari kita belajar pagi hari ini, ayo segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu, itu tidak seperti yang kita harapkan. Ini ya, karena jalannya kita, apa yang kita mau itu tidak sama dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya kita perlu mengerti jalan-jalan Tuhan ya dalam hidup kita. Ayo kita baca lebih dulu, kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Ya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai yang ke-9. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Dengan suara yang keras, cuma 2 ayat ya. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan kan rancanganku bukan rancanganmu, ya. Jalanmu bukan jalanku. Kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Ya. Karena apa? Karena kita ini manusia berdosa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa setara dengan Tuhan yang maha dalam segala-galanya. Ya. Tidak ada perbandingannya. Makanya dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Ayo, siapa yang bisa ngukur? Ayo, tingginya langit dari bumi, siapa yang bisa ngukur? Enggak ada. Seperti itu kita dengan Tuhan. Makanya kita ini manusia berdosa. Layak seharusnya kita ini binasa. Tapi karena baiknya Tuhan kan gitu kan. Tuhan selamatkan kita. Makanya kita perlu mengerti jalan Tuhan itu seperti apa sih dalam hidup kita kan gitu. Kita mau belajar pada pagi hari ini ya. Kita mau belajar dari satu tokoh ya. Saya katakan kita belajar dari Musa. Ya, supaya kita mengerti jalan Tuhan itu seperti apa. Kita mau belajar ada 3 Mbak Ibu ya. Yang pertama, ayo. Jalan Tuhan itu kadang-kadang memang sulit ya. Kan gitu. Kita enggak tahu jalan Tuhan kan gitu. Ya, sulit tapi biasa. Karena apa? Karena kita terus dekat dengan Tuhan. Makanya kita bisa ya berjalan di dalam jalannya Tuhan. Walaupun sulit, tapi apa? Roh Kudus mampukan kita. Gitu. Firman Tuhan ada satu ayat mengatakan perintahnya tidak berat. Kan ya? Karena apa? Karena kita terus berjalan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak berjalan sama Tuhan, ya jauh dari Tuhan, sulit. Ya, sulit dan kita tidak mampu melakukannya kan gitu. Tapi waktu kita dekat sama Tuhan, jalan Tuhan itu sulit memang. Tapi itu biasa. Kita baca di dalam Keluaran 4. Ya, ayat 18 sampai 23. Dikatakan lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku. Nah, Musa kepingin kembali ya kepada saudaranya yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati.
Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya. Jadi waktu Musa ingin kembali ke Mesir, ya, dia ingin berjumpa dengan saudaranya, dengan orang tuanya kan gitu. Ya, Tuhan memang mengatakan kembali ke Mesir. Ya, tapi Tuhan juga memberikan tugas kan gitu kepada Musa untuk menemui siapa? Firaun. Ya. Ini sesuatu hal yang sulit kan gitu. Ya. Disuruh menemui Firaun tapi justru dikeraskan hatinya sama Tuhan. Kan iya. Kadang-kadang kita berpikir aneh ya. Padahal Tuhan minta, kan iya kan? Minta kepada Musa, kamu pergi menghadap Firaun. Kan harusnya kalau Musa mengatakan iya, walaupun dengan sulit kan, Musa mengatakan iya kan sulit. Dia mengatakan aku ini peta lidah, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan tetap perintahkan kamu harus menemui Firaun kan gitu kan. Harusnya kalau sudah oke kan gitu kan, semuanya kan lancar harusnya. Tapi justru ketika Musa mengatakan iya, ya kan itu, Tuhan malah mengeraskan hati Firaun. Ya. Seringkali ini yang tidak pernah kita pikirkan, kan kita tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Seperti kita berpikir kalau Tuhan sudah panggil kita, ya, Tuhan sudah selamatkan kita, maka kita berpikir jalan di depan kita itu pasti enak, pasti lancar, enggak ada hambatan. Ya, mungkin kita juga berpikir demikian kan. Oh, kalau saya ikut Tuhan ya, enak hidup saya. Ya. Selalu diberkati, enggak akan pernah sakit kan gitu. Salah itu Bapak Ibu. Enggak ada, Tuhan enggak pernah mengajarkan itu di firman-Nya. Ya. Makanya Tuhan katakan kan, waktu kamu melewati menyeberang sungai, aku bersamamu. Untuk apa ayat itu? Yesaya 43. Kamu dalam api kan gitu kan. Api enggak akan menghanguskan kamu. Kan gitu. Artinya dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam penderitaan, Tuhan lu selalu bersama kita, itu maksudnya. Bukan jalan kita enak kan gitu, lempeng terus enggak ada masalah nak, hidupmu enak. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Begitu juga Tuhan yang mau pada Musa kan gitu. Tuhan suruh perintahkan Musa menghadap Firaun. Tapi dikeraskan hatinya sama Tuhan. Supaya apa dikatakan? Supaya Firaun bisa melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Kan gitu. Kalau Musa menghadap Firaun langsung Firaun bilang, oh iya ya, gak ada mujizat. Kan ya, Tuhan tidak akan mengerjakan sesuatu. Ya. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau pengiringan kita sama Tuhan lempeng, terus tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Pasti kita tidak greget sama Tuhan. Kan iya? Kita bisa greget sama Tuhan, kita bisa cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Lewat apa? Lewat masalah, lewat pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit. Yang membawa kita untuk semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Kan iya? Coba kita diberikan hidup enak-enak aja, aman-aman aja. Pasti kita lupa sama Tuhan. Kan iya? Ya kan? Pasti Tuhan cuman, iya nanti kalau perlu aku datang sama Tuhan. Kalau enggak Tuhan. Aku sibuk selalu. Enggak ada waktu. Kan gitu. Ya. Tapi lewat masalah yang Tuhan beri. Nah,
maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Makanya kita mengalami mujizat, kita dikuatkan sama Tuhan. Siapa yang menguatkan kita? Tuhan. Kalau kita enggak kuat Bapak Ibu, manusia itu rapuh, kan iya. Buktinya loh, kadang gembira, sukacita, loh kadang susah. Mendapat berita dikit, aduh susah dah. Kan ya. Itu manusia. Ya. Makanya kalau kita kuat itu Tuhan yang berikan kita kekuatan. Bukan selalu mujizat loh saya katakan. Ya. Ya. Makanya dikatakan, coba dibuka Keluaran 7 ayat 3. Ya. Keluaran 7 ayat 3 di situ mengatakan, tetapi aku, ini Tuhan ya, akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya. Jadi itu tujuan Tuhan. Ya. Makanya dikeraskan hati Firaun. Ya. Saat kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu, ya, jalan kita juga demikian, seringkali begitu sulit. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan berat Tuhan, masalahku berat. Apa yang ku alami berat. Justru di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan cara-caranya yang ajaib. Yang kita enggak pernah tahu. Saya enggak pernah tahu. Tapi Tuhan saya percaya, Tuhan setting hidup saya. Kan gitu. Dari awal Tuhan setting hidup saya sampai sekarang. Itu karena Tuhan. Ya. Seperti kita buka juga Roma 9 ayat 17 bagian B. Coba dibuka ya. Roma 9 ayat 17 bagian yang ke B saja. Roma 9 ayat 17 bagian B. Ya. Supaya aku, nah Tuhan ya, memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Engkau itu siapa? Firaun. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Itu maunya Tuhan. Ya. Makanya walaupun kita kena masalah, ya, persoalan, pergumulan, penderitaan, ya, yang terjadi dalam hidup kita. Justru melalui itu semua, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan yang kita punya. Yang kita sembah loh selama ini siapa? Ya, Tuhan yang kita ikuti dulu itu siapa? Dia bukan Tuhan yang sembarangan saya katakan. Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa. Ya. Tetapi dia Tuhan semesta alam. Dia punya kuasa. Ya. Untuk mengubah hidup kita dari yang terburuk sekalipun menjadi kebaikan buat kita. Ya, makanya Roma 8 ayat 28 kan mengatakan demikian. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Ya kan? Seperti pujian. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Nah, semua yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Walaupun hal buruk, tapi itu bukan dari Tuhan. Atas seizin Tuhan. Ayub mengalami hal buruk, tapi itu bukan dari Tuhan. Atas seizin Tuhan. Makanya kalau setiap kita mengalami hal buruk, itu diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau bentuk hidup kita. Ya, makanya saya mengatakan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Ya, Dia luar biasa saya katakan. Cara Tuhan mengubah hidup kita, ya, itu Tuhan selalu lihat hatimu. Itu yang dilihat Tuhan. Pertama hatimu. Makanya tidak ada seseorang yang bisa lihat kita. Kan iya, sesama kita enggak bisa tahu, enggak bisa. Karena enggak tahu hati, cuman Tuhan yang tahu. Kan iya.
Makanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Kalau kita enggak bisa, ya, saya mengubah hati seseorang enggak bisa. Saya cuma bisa mendoakan, kan gitu. Supaya dilembutkan hatinya Tuhan. Biar apa? Biar kuasanya Tuhan yang bekerja pada orang ini, kan gitu. Kan iya. Kalau saya enggak bisa, saya ngubah anak saya enggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang sudah bekerja, bisa. Pasti anak saya berubah, kan gitu. Semua dikerjakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu baik, saya katakan. Ya, pergumulan yang berat walaupun kita enggak suka. Ya, enggak ada yang mau, kan gitu kan? Kalau kita mengalami masalah pergumulan penderitaan, siapa yang mau? Enggak ada. Pasti kita enggak mau. Padahal di balik semua itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu ada tujuannya. Ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu baik. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami pertumbuhan dengan cara-caranya Tuhan. Kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu harus bertumbuh loh Bapak Ibu. Ya. Enggak bisa kalau kita enggak bertumbuh, ya. Seperti kita katakan, kalau hati kita penuh dengan kebencian, kan gitu kan, enggak bisa bertumbuh. Makanya waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku pingin belajar sabar, misalnya kata, oh dihadapkan nama Tuhan orang-orang yang membuat kita mungkin mangkel, jengkel, itu pasti. Tuhan lihat, kamu sabar apa enggak nak? Nah gitu ya. Makanya Tuhan mengerjakan hidup kita itu baik. Ya, saya katakan dahsyat Tuhan itu. Ya, Dia tahu yang terdalam di dalam hidup kita. Makanya kita itu perlu apa? Lebih dekat, semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jangan cuman mau tahu Tuhan aja. Kalau Bapak Ibu cuman tahu Tuhan, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang bisa masuk siapa? Yang kenal dengan Tuhan. Kalau saya enggak kenal, saya bisa masuk ke rumah si A? Enggak boleh pasti. Coba kalau saya kenal, boleh saya masuk? Boleh. Kan gitu. Makanya kita perlu kenal Tuhan. Lewat apa kita kenal Tuhan? Lewat firman ini, kebenaran ini. Kita kenal Tuhan. Dan lewat pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Ya, makanya Ayub katakan, dulu aku mendengar dari kata orang, tapi sekarang, nah sejak Ayub mengenal Tuhan, ya mengalami Tuhan dalam hidupnya, ya sekarang mataku memandang Engkau, dahsyat. Ya, itu yang harus kita kejar dalam hidup kita. Jangan cuman biasa-biasa sama Tuhan. Ya, beribadah, wes cukup beribadah. Belum cukup, saya katakan. Ya, kenallah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang kenal, pasti dia mengasihi. Ya. Kan gitu. Kan gitu. Dari kenal timbul kasih, ya kan? Tak kenal maka tak sayang, kan betul? Kalau Bapak Ibu enggak kenal Tuhan, enggak bisa mengasihi Tuhan. Setelah bisa mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, itu loh. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan, dia pasti akan melayani Tuhan. Ya beda Pak Ibu ya. Makanya itu kita perlu kenal Tuhan. Makanya saya terima kasih sama Tuhan. Diajar, saya diberikan, saya waktu belajar firman tuh rasanya hati tuh Tuhan. Memang kita harus kenal Dia. Ya. Makanya penting ya.
Janji Tuhan itu sulit tapi biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan itu benar loh. Kan iya, jalan Tuhan itu benar karena firman. Dan mutlak, tidak bisa dilanggar. Maksudnya, tidak bisa dianggap sepele kan gitu. Ya. Kita buka dalam Keluaran 4 ayat 24. Dikatakan, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Loh kenapa? Kadang kita bertanya, loh Tuhan katanya pakai Musa. Kan iya? Loh tapi kok mau dibunuh ya? Kan aneh. Saya pun kadang, loh aneh ya. Kenapa dipakai sama Tuhan tapi kok mau dibunuh? Kan iya? Karena apa? Karena Musa lakukan kesalahan. Itu. Kan Tuhan perintahkan semua anak laki-laki harus disunat, anaknya Musa belum. Tuhan marah. Tuh. Jadi walaupun kita seorang pelayan Tuhan, seperti saya pelayan Tuhan, kalau saya berbuat kesalahan Tuhan bisa marah. Itu loh. Makanya saya katakan jalan Tuhan itu benar. Tapi mutlak harus, tidak bisa dikompromi. Oh enggak apa-apa, itu pelayan Tuhan loh, cuman lakukan kesalahan gitu enggak apa-apa. Enggak boleh, enggak bisa. Buktinya Musa mau dibunuh sama Tuhan, karena dia lakukan kesalahan. Ya, tapi Tuhan itu selalu saya katakan Tuhan itu maha baik. Coba buka Daniel 9 ayat yang ke-9, coba dibuka. Nah ini, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Nah itu loh. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Tuhan itu cinta sama kita. Ya tapi enggak boleh berulang-ulang loh. Kalau Bapak Ibu lakukan kesalahan terus diulangi, ya enggak mau Tuhan. Kan iya ya. Ada batas kemurahannya, ada batas kekerasannya Tuhan. Kan iya. Makanya saya katakan Tuhan itu baik, ya. Tapi Tuhan mau jalannya Tuhan itu benar dan mutlak, harus. Ya, siapapun itu udah terbatas. Oh, kamu pelayan Tuhan, hamba Tuhan, enggak. Kalau kamu bersalah, melakukan pelanggaran, pasti Tuhan akan hukum. Ya, makanya kita enggak boleh main-main, ya, sama Tuhan. Ya, walaupun kita seorang pelayan Tuhan, jangan sampai terus hidup kita sembarangan, sembrono, enggak bisa Bapak Ibu. Ya, pasti Tuhan akan tuntut setiap kita. Makanya saya selalu katakan ada tanggung jawab di dalam setiap kita. Ya, saya katakan ada tanggung jawab. Melayani pekerjaan Tuhan enggak sembarangan, saya katakan. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan harus berikan waktu untuk Tuhan. Ya, makanya saya sering kali katakan, Bapak Ibu kalau melayani Tuhan, kalau memang berhalangan, jangan mendadak kasih taunya, kan gitu. Tiba-tiba hari itu pelayanan, siangnya baru kasih tahu. Ya, jangan Bapak Ibu ya. Kita harus tanggung jawab loh. Melayani pekerjaan Tuhan itu bukan asal-asalan ya, harus tanggung jawab. Ya, Tuhan tuntut setiap kita. Ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Kan ada firman itu mengatakan. Kalau gitu enggak penting toh kan gitu. Makanya setiap kita dituntut sama Tuhan kan gitu. Ya makanya itu kita penting, ayo kita belajar untuk taat sama Tuhan. Melakukan setiap firman yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena jalannya Tuhan itu jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau Bapak Ibu tidak jalan di dalam jalan kebenaran, tidak sampai kepada Bapa. Artinya apa? Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya itu kita penting, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Melayani sungguh-sungguh. Harus bertanggung jawab. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan Tuhan itu maju ya, dan wajib.
Jalan Tuhan tuh maju. Tuhan tidak mau hidup kita tuh stuck gini terus. Iya kan? Dikatakan firman Tuhan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Jadi tidak gini terus. Tapi yang Tuhan minta naik, semakin naik, semakin naik. Seperti anak tangga itu, naik. Ya, kita baca di dalam Keluaran 4 ayat 31. Keluaran 4 ayat 31 mengatakan, lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ya. Waktu itu kan Musa takut berbicara kan. Waduh iya kalau dia percaya ya, iya kalau dia dengar omongan saya ini lo siapa? Ya. Kan gitu. Tapi kalau Tuhan yang bersamanya kan gitu. Ya, makanya dibuat apa? Dikatakan percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar, ya, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Saat Musa berani melakukan yang menjadi bagiannya, ya, maka Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Kan gitu. Kalau Bapak Ibu enggak ngerjakan bagiannya, kan iya, Bapak Ibu selalu minta berkat tok, tapi enggak pernah kerjakan bagian Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa mengerjakan? Pasti Tuhan enggak akan mengerjakan. Kan gitu. Yang penting sekarang melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saya sering kali katakan di doa pagi, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Lakukan. Bisa berdoa. Berdoa bukan untuk diri sendiri, berdoa syafaat untuk orang lain. Itu. Kita bisa apa? Memperhatikan rumah Tuhan, perhatikan rumah Tuhan. Kan ya. Bagian kita harus dikerjakan. Setiap kita Tuhan kasih lain-lain bagiannya. Ya, dan Tuhan tuntut kita untuk mengerjakannya. Ya. Karena apa? Tidak sama dengan kita. Seperti Musa. Musa dididik di Mesir 40 tahun. Keluar dari Mesir, hebat kan gitu Musa kan? Diberi pengetahuan, kan gitu. Kita mengira hebat, berarti Musa setelah 40 tahun keluar, dipakai Tuhan. Kan gitu kan, pikiran kita kan. Tapi ternyata Tuhan tidak, katakan. Saya tak didik lagi Musa dari nol. Kan gitu. Ya, makanya Musa ditaruh di Midian, disekolahkan lagi sama Tuhan. 40 tahun. Ya. Sehingga apa? Supaya Musa bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Menjadi alat ya untuk memuliakan Tuhan. Ya, sehingga Musa bisa mengenapi rencana Tuhan atas bangsa Israel. Itu dahsyat Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau setiap kita. Nah, itu. Harus terus naik. Harus mengalami pertumbuhan. Ya kan? Kita kenal Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan sebagai sahabat, Tuhan sebagai kekasih. Kan gitu? Dan akhirnya Tuhan segalanya. Itu yang puncak, kan gitu. Tuhan segalanya. Makanya betul dikatakan, tanpa Tuhan aku enggak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu bergandengan. Maksudnya dua itu bersama-sama ya. Bukan cuma dari satu pihak, dua pihak kan gitu. Tuhan benar-benar tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita kenal Tuhan, pasti kita tinggal di dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman. Makanya kita selalu bilang, Tuhan tanpa Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Ya, kita harus kenal Dia sungguh-sungguh dulu. Pengenalan kita harus benar sama Tuhan. Ya, sehingga saya percaya ya rencana Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Ya. Walaupun jalan-jalan Tuhan seringkali kita tidak pernah tahu, misteri buat kita.
bahkan mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Barangkali ada di antara kita saat ini, ya, yang kita katakan maju ndak ya? Ya, saya lo berjuang terus tapi kok rasanya berat. Kayaknya mau mundur, jangan sampai kita mundur. Ya, kata Tuhan, jangan sampai kita mundur. Ya, tapi yang kita harus apa? Melangkah terus maju. Harus mengalami progresif. Ada seorang berapa hari bilang gitu sama saya. Kayaknya saya mau mundur dulu. Saya katakan jangan mundur. Kamu harus maju. Ya. Karena ada ini gini-gini saya berkata, itu semua intimidasinya iblis. Jangan mau, saya gitu kan. Ya. Iblis tuh pinter. Kan ya? Kalau mengintimidasi kita, iblis tuh pinter. Sangat pinter. Kan gitu. Kadang-kadang pikiran buruk kan gitu kan. Pikiran buruk ada dalam hidup kita misal kata ya. Kita usir pergi. Ya, karena aku sekarang miliknya Tuhan. Kalau mungkin masa lalu kita kelam, ya. Iblis mengintimidasi. Kita usir kan itu kan. Tapi iblisnya pinter. Iya, aku tahu. Kamu itu anak Tuhan. Aku tahu. Tapi Tuhan itu malu punya anak seperti kamu. Bagaimana kita kalau digitukan? Down kita. Kan ya. Iblis lu pinter. Makanya dikatakan firman Tuhan menyerupai malaikat terang itu iblis. Ya, makanya saya selalu katakan diusir. Ya, saya katakan bukan datang dari Tuhan itu. Ya, jangan ikutin intimidasinya iblis. Kalau kita ikutin ya kita kalah. Ya, tapi kalau enggak kamu menang. Berjalanlah terus sama Tuhan, saya katakan. Walaupun hidupnya tidak mudah, kan gitu. Kan iya, hidup lu tidak mudah. Kan ya. Tapi Tuhan katakan, ayo ya supaya kita setia sama Tuhan. Ya. Karena walaupun jalan Tuhan itu sulit, tapi Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau jalan Tuhan itu gampang, ya tidak bisa Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Ya, makanya itu perlu ayo. Biar kita itu mencontoh seperti siapa? Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Sehingga apa? Aku bisa timbul seperti emas. Coba dibuka. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa Ayub timbul seperti emas? Waktu diuji sama Tuhan, kenapa Ayub timbul seperti emas? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11-nya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang karena ini. Ayub tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Makanya dia akan timbul seperti emas. Dalam beratnya ujian yang diberikan, saya bukan katakan pencobaan ya. Karena apa? Ayub tetap dekat sama Tuhan. Dalam ujian yang diberikan, dia tetap kuat. Karena apa? Dia tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, makanya kita perlu sekalipun masalah, penderitaan, sakit, penyakit menimpa kita. Tuhan katakan tetaplah ada di jalan kebenaran. Itu Tuhan minta dalam hidup kita. Ya. Jangan lemah kita justru. Kena pergumulan, mana Tuhan? Aku lo Tuhan, melayani Tuhan. Sampai sekarang aku melayani Tuhan terus. Tapi kenapa hal ini yang terjadi dalam hidupku? Iya kan? Sehingga apa? Sering kita ragu sama Tuhan. Ya, makanya itu iblis itu jahat.
selalu memberikan keraguan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita itu tidak percaya sama Tuhan. Makanya jangan sampai hilang kepercayaan kita. Ini katakan kan? Jangan sampai kamu lepaskan kepercayaanmu karena ada upah yang menantinya. Percaya itu penting Bapak Ibu ya. Ayo, kita perlu percaya lewat apa? Lewat pengenalan kita sama Tuhan. Kenali Dia, makanya saya katakan. Kalau Bapak Ibu gak kenal, cuma datang ibadat tok, di rumah gak baca firman, di rumah gak berdoa. Berdoa cuma sebentar buat doa makan, buat doa tidur. Bapak Ibu belum kenal Tuhan. Ya, saya mendorong terus Bapak Ibu, ayo. Sekarang waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya, setiap kita lo diuji. Kamu kuat apa enggak dalam ujian yang aku berikan? Kalau kamu gak kuat ya jatuhlah di dalam pencobaan. Ya, enggak sama. Yang tahu siapa? Tuhan cuman, kan gitu. Tuhan tahu, kan gitu. Hidup saya, kan gitu. Diuji terus sama Tuhan. Tapi kata Tuhan, kalau kamu setia nak, kamu bertahan, kamu akan menang, kan gitu. Ya, kalau enggak setia kamu, tidak bertahan, ya enggak akan menang. Orang yang bertahan, dia yang selamat, kata firman Tuhan. Bertahan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Makanya setia itu terus sampai akhir. Ya. Tuhan meminta setiap kita setia sampai akhir. Sampai finish hidup saya, kan gitu. Ya, saya harus setia terus melayani Tuhan. Mau susah, mau senang, terus layani kata Tuhan. Ya, luar biasa. Makanya. Ayo, pagi hari ini setiap kita diingatkan, betapapun sulit masalah yang kamu hadapi, tetaplah terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yaitu apa? Jalan kebenaran. Lakukan firman Tuhan ini loh. Tuhan tuntut setiap kita, lakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Sehingga benar-benar kita bisa mencintai Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita. Kita tidak mudah ngambek akhirnya. Kan iya? Karena apa? Karena kita selalu ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat, Tuhan telah melakukan apa buat hidup kita. Dia udah mati loh buat kita. Ya kan? Kan dia sudah mati buat kita. Itu aja cukup seharusnya buat kita. Seharusnya kan kita yang mati, tapi digantikan sama Tuhan. Seharusnya itu cukup membuktikan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan tuntut apa ya yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saya. Enggak usah, pasti yang Tuhan akan lakukan itu pasti yang terbaik. Karena yang sudah dilakukannya aja, dia memberikan hidupnya mati buat kita. Kan gitu. Apalagi yang akan dilakukannya pasti yang terbaik. Kan gitu. Makanya dibutuhkan percaya. Ya. Ya. Ayo, pagi hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Biar hidup kita ayo mengikuti terus jalan-jalannya Tuhan. Kan itu. Ya. Sampai apa? Tadi dikatakan pujian itu. Sampai ku menerima mahkota kehidupan. Kan gitu tadi lagunya. Kau jagai hatiku, melangkah di jalanmu. Kan gitu kan? Sampai ku terima mahkota kehidupan. Kan gitu lagunya tadi. Ya kan? Tuhan menjaga kita untuk terus melangkah di dalam jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan apa ya? Ini loh firman Tuhan, Mbak Ibu. Ya, sehingga pada akhirnya sampai kamu terima mahkota kehidupan. Ya, ayo. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kita loh ya. Siapapun kita. Pelayan Tuhan, tidak pelayan Tuhan. Ya, kalau melanggar, ya pasti ada hukuman dari Tuhan. Tapi karena Tuhan itu baik kan gitu kan. Ya Tuhan mengampuni, tadi katakan Tuhan maha penyayang dan pengampun. Ya kalau kita sadar, kita kembali kepada Tuhan diampuni. Tapi kalau diulang terus, enggak akan diampuni sama Tuhan.
Ya, penting ya. Kadang-kadang kita kan salah ya. Manusia itu tidak pernah luput loh. Selalu ada salah. Ya. Tapi Tuhan itu selalu mengampuni. Salah misalkan, oh iya tadi aku salah, Tuhan berkata. Ya, Tuhan ampuni. Kan gitu. Puji Tuhan ya, biar firman pada pagi hari menjadi berkat. Ya, kalau kita mau ikut Tuhan, berarti kita harus berjalan terus di dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan. Karena jalan Tuhan itu progresif, bergerak maju. Ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia, yang enggak pernah tinggalkan kita. Ya, puji Tuhan, Dia akan selalu berjalan ya bersama dengan kita di sepanjang hidup kita sampai nanti titik akhir langkah kita. Ya, puji Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati.